Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bersama-sama belajar terkait peracikan pencampuran media tanam untuk tabulam pot anggur impor yang akan kita tanam. Di video yang lalu kita telah belajar bagaimana cara mengembunkan tanah pot sulit merah kuning ya. Nah, ini adalah hasil akhirnya, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait apa-apa saja dan bagaimana cara membuat atau meracik media tanaman anggur untuk kita lakukan proses penanaman di dalam pot tabulam pot ya. Oke, kita coba masuk ke poin yang pertama adalah bahan media yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan 3 bahan utama. Yang pertama adalah tanah pot sulit merah kuning PMK yang kemarin kita gemburkan, kemudian pasir bangunan, dan ketiga adalah sekam bakar dengan perbandingan 1:1:1 untuk volume planter bag yaitu 100 liter. Tinggal disesuaikan ya pembagiannya. Nah, untuk sekam bakar ini sebenarnya tidak murni 100% terbakar. Kalau kita lihat secara visual ya, sekitar 80% yang terbakar dan 20% tidak terbakar ataupun mentah, karena mungkin teman yang menjual membakar menggunakan cara manual sehingga persentasenya tidak 100% menjadi arang sekam. Itu adalah media tanam utama yang saya gunakan. Nanti tinggal disesuaikan ya teman-teman ya. Untuk jumlahnya bagaimana, volume 100 liter, sekam bakarnya 1 bagian, pasir bangunannya 1 bagian, dan tanah PMK nya 1 bagian. Ini ketiga bahan. Kemudian ditambah dengan amelioran ya, ataupun pembenah tanah, yaitu saya menggunakan kapur pertanian mereknya Dolomit kalau tidak salah, yang awam ataupun yang umum lah kita gunakan untuk menetralisir media tanam kita. Dikarenakan media tanam ini kita harus usahakan ber-pH netral minimal 5,5 sampai ke 7. Kalau bisa mendekati ke 7 itu lebih baik lagi. Seperti itu teman-teman. Kita gunakan kapur Dolomit dengan jumlah 1 gelas mineral untuk volume 100 liter planter bag yang akan kita gunakan. Kemudian di poin yang kedua ataupun di step berikutnya kita lakukan penaburan kapur Dolomit ya. Diusahakan merata di semua permukaan ketiga bahan tersebut yang nantinya akan kita kompositkan ataupun kita campurkan sampai benar-benar merata. Di sini kita taburkan saja kapur Dolomitnya tadi 1 gelas itu di permukaan ketiga bahan media tanam utama yang kita gunakan. Nah, untuk setelah itu barulah kita lakukan pencampuran ataupun proses komposit media tanam kita sampai benar-benar merata antara ketiga bahan utama yang kita gunakan kawan-kawan. Sambil teman-teman menyimak proses pengkompositan ketiga bahan utamanya, mungkin akan saya detailkan sedikit lah ya. Ada mungkin timbul pertanyaan mengapa menggunakan ketiga bahan ini sebagai bahan utama. Secara umum tanaman anggur kalau berdasarkan syarat tumbuhnya ya, untuk tanahnya lah, dia suka tanah yang memiliki porositas yang tinggi ataupun sifat fisiknya lah ya. Secara umum itu dia suka tanah yang memiliki porositas yang tinggi. Maksudnya porositas seperti apa? Salah satu bentuk
tanah atau media kita itu poros, bisa disebut dengan poros bahwasanya pada saat kita melakukan proses penyiraman tidak terjadinya genangan air di atas permukaan media tanam kita. Air tersebut yang kita siramkan akan langsung turun ke bawah. Itu bisa dijadikan parameter bahwasanya media tanam kita adalah poros. Nah, bagaimana sih caranya gitu kan? Kita harus melihat tanah utama yang kita gunakan, kawan-kawan, karakter ataupun sifat fisiknya, terutama tanahnya ya, yang jadi parameter pertama untuk bahan apa-apa saja yang kita gunakan untuk tambahannya. Tanah pot solid merah kuning kemarin kita jelaskan memiliki tekstur yang fraksi liatnya itu cenderung lebih tinggi. Nah, karakter dari fraksi liat di sini jika kita kaitkan dengan porositas pada media tanam, bahwasanya tanah yang memiliki tekstur liat yang tinggi berdasarkan teori ini ya, mempunyai kemampuan yang sangat tinggi terhadap penyerapan ataupun penyimpanan air. Nah, tadi sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya parameter utama media kita itu poros, memiliki porositas yang tinggi, bahwasanya pada saat kita menyiram tanah tersebut langsung turun ke bawah. Artinya daya pengikatan atau penyimpanan air itu rendah. Yang antagonis ataupun berlawanan ya antara media tanam yang sebagai syarat tumbuh tanaman anggur yang dikehendakinya dengan karakter ataupun sifat fisik dari tanah pot solid merah kuning. Oleh karena itu, fraksi yang memiliki kemampuan daya menyerap ataupun menyimpan air yang rendah, yaitu kita tambahkanlah media utamanya dengan pasir 1 bagian agar tanah pot solid merah kuning yang memiliki kecenderungan sifat yang suka menyimpan air bisa diimbangin dengan pasir yang kita berikan. Seperti itu teman-teman. Itu terkait sifat fisiknya berkaitan dengan porositas. Terkait porositas di sini berdasarkan kalau kita kaji dengan sifat kimia, jika media ataupun tanah yang memiliki karakter terlalu poros, resikonya akan mudah mengalami pencucian unsur hara. Pada saat kita memupuk misalnya nih, kalau media tanam kita terlalu poros, pupuk kita akan langsung turun ke bawah gitu kan, sedangkan akar kan perlu waktu ataupun proses untuk menyerapnya. Oleh karenanya kita tambahkanlah amelioran ya, yang saya masukkan sebagai media utama, yaitu sekam bakar. Berdasarkan sifat fisik, kalau kita menggunakan sekam bakar tentunya menambah tingkat porositas pada media tanam kita. Selain itu, peran utamanya juga sebagai suplai unsur hara makro, yaitu karbon, karena kandungannya yang sangat tinggi pada arang sekam bakar. Nah, akan tetapi yang sangat penting dan krusial terkait peran dari sekam bakar ini, mengapa saya gunakan, adalah meskipun memiliki karakter yang menambah porositas, tapi plusnya dari sekam bakar ini dapat memaksimalkan unsur hara yang terkandung di dalam tanah, baik itu alami tersedia di dalam tanah ataupun yang kita berikan dengan proses pemupukan. Oleh karena ini, bahwasanya sekam bakar ini dikelompokkan pada golongan biochar yang berperan sebagai pembenah tanah, yang mana bahwasanya biochar ini juga memiliki peran ya, berdasarkan yang dikatakan atau dikutip atau ditulis atau diterbitkan oleh akademisi yang berkecimpung dalam melakukan riset dengan biochar ini. Salah satunya adalah amelioran yang dari limbah padi arang sekam, yaitu memiliki peran terhadap peningkatan serapan unsur hara, mengurangi pencucian hara, menambah daya tampung air, mengurangi cucian hara dan degradasi kesehatan tanah, meningkatkan kapasitas tukar kation, meningkatkan biomasa dan kelimpahan mikroorganisme, dan membantu menetralkan pH pada tanah ataupun media tanam tempat kita proses budidaya tanaman. Nah, berdasarkan hal ini, tentu saja yang menjadi landasan saya mengapa saya wajib menggunakan sekam bakar sebagai media tanam utama saya dalam
meracik media tanaman anggur khususnya di dalam pot. Seperti itu teman-teman. Oke, kita bisa mungkin lanjut ke pembahasan berikutnya. Udah terlalu panjang teorinya kita bahas gitu kan, nanti bingung bisa kita diskusikan nanti di kolom komentar jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan gitu kan. Sebelum kita ke step berikutnya, bisa diperhatikan di video teman-teman. Ini adalah hasil akhir dari proses pencampuran pengadukan yang saya lakukan dari ketiga bahan utama plus dengan kapur dolomit. Kita masuk ke tahap berikutnya kawan-kawan. Untuk tahap berikutnya, setelah proses pengadukan selesai, kita masukkan ke dalam wadah planter bag 100 liter yang saya lakukan ini. Tahapan awal adalah di bagian bawah kita berikan batu ataupun retakan-retakan keramik dan sejenisnya lah. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mencegah terjadinya pelumpuran di bagian bawah. Dikarenakan media yang poros, kadang kan air yang kita siramkan itu langsung turun ke bawah. Apabila tidak kita berikan batu, akan terjadinya proses pelumpuran. Nah, yang kita takutkan pada saat cuaca terik ataupun panas, di bagian lapisan atas media kita itu sangat kering, akan tetapi di bagian bawahnya itu sangat basah karena proses pelumpuran ataupun pencucian dari lapisan atas menuju ke bawah. Karena banyaknya volume air yang tertampung di bagian bawah, kalau tidak kita berikan batuan ataupun pecahan keramik, itu akan menyebabkan terjadinya jenuh ataupun kelebihan air di bagian bawah, sehingga dapat menyebabkan pembusukan akar pada tanaman anggur kita. Hal ini juga kita manipulasi ya, sesuai dengan tanah yang ada di alam. Dia kan lapisan bawahnya adalah bebatuan ataupun bahan induk, khusus tanah mineral ya. Bahan induk itu berupa batuan. Batuannya mulai dari batuan yang bongkahan besar sampai ke campuran liat dan sedikit bebatuan. Nah, kita manipulasi di bagian bawahnya ini, kita berikan batu, kemudian kita masukkan media tanam yang tadi kita campurkan, yang kita kompositkan ke dalam planter bag yang telah kita siapkan dan setelah kita berikan batu di bawahnya teman-teman. Nah, untuk jumlah dari media tanam utama ini diusahakan jangan sampai penuh ataupun meluap. Untuk volume planter bagnya kita sisakan sekitar sejengkal dari atas. Nanti lapisan atasnya akan kita bahas seiring video ini berjalan ya. Oke, pengisian media utama yang kita racik tadi sudah selesai. Sekarang kita melakukan proses topping menggunakan pupuk kandang. Nah, yang saya gunakan di sini adalah pupuk kandang sapi, jumlahnya kurang lebih 5 liter ya. 5 liter saya toppingkan ke bagian atas. Kembali lagi, tadi kita bahas tentang bentuk dari tanah di alam terkait lapisan-lapisannya. Di lapisan paling atas biasanya terdapat serasa-serasa dari bahan organik yang sumbernya dari sisa-sisa makhluk hidup yang ada di atasnya, baik itu tumbuhan, hewan, dan kotoran-kotorannya segala macamnya, bangkainya gitu kan, itu menjadi humus. Nah, kita manipulasi di planter bag ini sedemikian rupa agar menyerupai yang di alam. Makanya saya tambahkanlah dengan pupuk kandang ini untuk hal tersebut. Fungsinya kita lakukan penambahan pupuk kandang di bagian atas adalah untuk dijadikan pupuk dasar sebagai
suplai unsur hara awal pada media tanam kita, karena sebelumnya media utama tadi tidak kita berikan pupuk kandang ya. Khususnya saya tidak memberikan pupuk kandang pada media utama yang 3 tadi. Biasanya teman-teman langsung menggabungkan pupuk kandang, tapi saya tidak, karena keterbatasan pupuk kandang yang sulit didapat di kota Pontianak dan harganya mahal gitu kan. Dan juga yang paling ditakutkan, takutnya di pupuk kandang yang kita tidak bisa kontrol, yang bukan kita yang memproduksinya, memfermentasikannya, terkait adanya telur-telur dari ulat itu ya, yang putih, uret kalau tidak salah namanya. Selain pupuk kandang, saya juga menambahkan arang sekam sekitar setengah liter ya di lapisan paling atasnya. Kemudian saya lakukan penyiraman jenuh. Penyiraman jenuh di sini jumlah volume air yang saya lakukan adalah 1 gembor ini sekitar 10 liter ya untuk penyiraman di awal-awal. Kemudian kita lakukan proses pemeraman. Jangan ditanam dulu teman-teman, masih ada proses selanjutnya, yaitu proses pemeraman atau bahasa keren sikitnya adalah inkubasi media tanam. Kita peram sampai kira-kira terdapat rumput ya, yang paling bagus sih kalau parameternya. Biasanya umurnya, rentangnya, bukan umurnya ya, rentang waktunya adalah 2 sampai 4 minggu yang biasa saya lakukan. Biasa juga seminggu gitu kan, tergantung keperluan. Tapi yang paling bagus itu tadi parameternya adalah sudah ditumbuhi rumput-rumput halus yang menandakan media tanam kita sudah siap untuk dilakukan proses penanaman gitu kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan misalnya kan yang ingin baru mulai nanam, pesan bibitnya bisa belakangan, siapkan dulu tempat ataupun media tanamnya. Setelah 2 sampai 4 minggu kita inkubasi medianya, barulah 3 hari sebelum waktu penanaman kita lakukan pembelian bibit. Jadi media tanam siap, bibit pun sudah siap untuk kita tanam. Jadi seperti itu kawan-kawan. Untuk proses inkubasi teman-teman, kita bisa lakukan di tempat yang terbuka ya. Maksudnya terbuka bukan langsung terkena curah hujan. Tempat yang ternaungi dengan plastik UV, terhindar dari curah hujan secara langsung. Kalau memang misalnya tidak ada atap untuk tempat penanamannya, bisa kita tutupin dengan plastik atau karung atau apanya agar tidak terkena hujan secara langsung. Nah ini juga bonusnya, bibit sebaiknya kita sudah lakukan training ya, training terkena sinar matahari di tempat penanamannya. Jadi media kita inkubasi, bibit kita training belajar terkena sinar matahari yang full, yang banyak, dari pagi sampai ke sore kalau bisa teman-teman. Mungkin itu ya dari saya untuk kesempatan kali ini. Tentunya perlu banyak kritikan, saran dan masukan. Mungkin ada yang salah yang saya sampaikan, silakan dikoreksi. Dan ada yang betul atau yang sekiranya benar, silakan diambil dan diterapkan dan di-share ke teman yang lain agar bisa bermanfaat juga untuk teman-teman kita yang lainnya. Jadi semakin banyak teman yang kebagian informasi, pengetahuan baru gitu kan, alhamdulillah semakin bagus. Tapi kalau misalnya banyak juga yang sekiranya salah yang saya sampaikan, silakan saya open dengan sangat senang hati kritikan dan masukannya untuk saya terkait apa yang saya bahas. Oke, mungkin demikian dulu untuk kesempatan kali ini. Insya Allah di video berikutnya kita akan sama-sama belajar tentang penanaman bibit anggur yang setelah kita lakukan training sinar, kemudian media juga sudah siap, sudah selesai proses inkubasi. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.